Shalom semua, puji Shalom. Tuhan, shalom. Saya Pastor Janet, mungkin ada yang tidak bisa mengenali karena pakai masker. Dan Iya. seperti biasa saya bersama Faith. Iya, Blessed Saturday hari ini kita berada di Victoria Park di segmen Iya. bambu-bambu. Ingat Indonesia ya, kita Orang Manado bilang bulu-bulu. di bulu ya, pohon bulu. Di bawah bulu. Dan kita ingat Indonesia kalau bicara soal bambu. Puji Tuhan, haleluya. Dan hari ini memang kita tidak bawa gitar, tapi tetap kita akan nyanyi kali ya. Iya. Dan kita bersyukur buat hari ini. Memang tidak bisa berkumpul, larangannya batasnya 2 orang, jadi kita 2 orang saja. Berdua saja. Dan kami bersyukur boleh tetap bersama-sama dalam acara ini, Blessed Saturday. Di hari Sabtu, semua saudara boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa terus dan kami bersyukur buat Hong Kong yang sudah mulai mengalami kemajuan ya. Puji Tuhan. Sudah mulai menurun di bawah 50 untuk sekian hari ini untuk new casesnya. Dan kita juga bersyukur buat Indonesia ya, dua tempat yang kita selalu update ya. Iya. Kita bersyukur buat Bapak Presiden yang sungguh-sungguh memperhatikan penanganan COVID-19 ya, pemerintah bersama tim penanggulangan COVID-19 ini. Kami sangat bangga buat Indonesia yang termasuk negara yang mengedepan gitu ya dalam penanganan ini. Dan kita bisa bayangkan bahwa Indonesia itu negara cukup besar dengan banyak penduduknya, tapi pemerintah berusaha untuk memberikan secara gratis. Sebab itu ya di acara ini juga kami mau mendorong semua untuk belajarlah untuk percaya kepada pemerintah yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Dan belajarlah untuk menerima dan bersyukur gitu ya. Ada banyak macam-macam kontroversial, termasuk jenisnya vaksin berbeda-beda. Ya jelas lah, bukan cuma di Indonesia. Betul. Negara lain. Karena apa? Karena produksi vaksin itu juga masih terbatas. Kita sudah bersyukur Indonesia sudah dapat jatah ya. Dapat jatah memang. Di mana-mana juga menerima dari sana sini untuk melengkapi keperluan satu negara. Ya, jadi kita mulai belajar bersyukurlah. Dan kalau merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah disediakan pemerintah, kalau punya uang ya do whatever. Iya. You can. Iya, You want. betul. Iya kan, lakukan apa yang you mau, tapi jangan biasakan untuk protes setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah. Mari kita lebih ke arah ya sebagai ya secara saya ingin juga menyampaikan dorongan untuk lebih mendukung, itu jauh lebih baik. Dan saya aja penakut vaksin, tapi lihat Bapak Presiden kita yang lebih dulu. lebih dulu gitu ya. Iya, Walaupun contoh. yang nyinyir tetap nyinyir, tapi kita mendukung gitu ya. Dan saya bangga. Dan jelas kalau itu sudah sampai di saya pasti bersedia untuk divaksin juga. Walaupun secara sudah mau keringat dingin nih. Saya juga takut disuntik. Kebayang dulu tuh sampai dikorbankan tidak ada SIM gitu ya, karena saya takut untuk periksa darah. Ya itu sampai dikorbankan ya, tapi kali ini enggak akan dikorbankan. Iya, Kita karena akan karena kita bersyukur. Dan Hong Kong juga sama dengan Indonesia ya. Sebab itu saya bangga dengan Indonesia yang boleh pemerintah menyediakan, wow anginnya asik banget. Menyediakan musim dingin terus angin. Iya. Wow. Tapi kali ini tuh lagi agak terang-terang ya, ada matahari. Jadi kita suka outdoor. Berharap ada salju sih. Jadi kembali ke laptop, kita mendukung pemerintah dalam hal ini. Dan sebagai bangsa Indonesia tentu kita terus berdoa agar Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Bukan cuma terhadap COVID ini, tapi segala dampak yang diakibatkan dan juga hal-hal yang lain ya. Haleluya, puji Tuhan. Kembali ke laptop ya. Kita berdoa dulu yuk. Seperti biasa, Faye sudah ready kan selalu? Harus berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami merasakannya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, dengan kerinduan kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan atas kehidupan kami. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami akan membahas tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, urapi dia Tuhan, agar apa yang dia akan sampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan untuk siapapun yang akan mendengarnya sekarang ataupun nanti Tuhan. Inilah kami membuka acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Dan kita bersyukur ya di hari-hari ini udah 3 ke 4 hari ini kita masuk berakar dalam firman Iya, tuh di iya, betul. perjanjian baru. Matius. Iya, Matius 1, 2 dan sekarang sudah Matius yang ke 10 sampai 12. Udah baca belum? Belum. Jujur ya. Tapi harus baca. ya. Haleluya. Dan saya sangat bersuka cita mulai membaca perjanjian baru. Dan buat saudara yang mungkin bingung apa tuh. Nah, saudara nanti dapat info dari kami dan secara khusus di YouTube juga ada ya. YouTube Janet Saren, saudara bisa ikutin serinya. Yes. Dan kita bersyukur di kemarin dan itu membuat saya berhenti sejenak gitu ya, membacanya dan merenungkan bahwa Tuhan Yesus dikatakan dia berjalan, saya bacain ya. Ayat yang ke-35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Amin. Nah, kita tuh bersyukur bahwa itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Karena apa? Belas kasihan Tuhan dan melihat manusia yang sedang berjalan ke arah kebinasaan kekal. Dan dikatakan Tuhan Yesus karena belas kasihannya. Tetapi kalau kita masuk pada hari ini, dan itu juga membuat saya terdiam sejenak di awal pembacaan kita ya, yaitu di pasal yang ke-10 dikatakan tentang Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid Tuhan Yesus ya. Saya bermaksud itu pasal 10. Memanggil ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan kita masih ingat pasti Tuhan Yesus setelah dia memulai pelayanannya udah pasti dengan doa dan puasa, dengan dan bahkan dia mengalami pencobaan dan dia mulai mengajar. Setelah mengajar hal-hal yang basic sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan kuasa ya. Dan setelah itu dia melakukannya sendiri, meneladankan kepada kita. Dia keliling ke kota-kota kayak tadi kita baca dan ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Lalu yang menarik dan kita bersyukur di pasal yang ke-10 ini dikatakan Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid yang kemudian menjadi rasul. Kenapa murid jadi rasul? Murid itu adalah orang yang belajar terhadap Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita cuma belajar ibarat makan terus ya, tidak ada yang keluar. Betul. Jadi yang keluarnya ini adalah mereka keluar dan melayani orang lain. Nah, itu disebut mereka itu disebut rasul karena apa? Mereka adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Amin. Orang yang diutus dan kemudian dikatakan hal yang sama yang Yesus lakukan ya. Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ini menarik. Ya, dikatakan di ayat yang pertama Yesus manggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Kuasa itu untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Luar biasa kan ya. Kita melihat Tuhan kita ini sekarang turun terus karena dia bilang jangan gerak-gerak. Haleluya. Nah, Tuhan memberi kuasa kepada kita dan ya mungkin kita pikir kenapa kadang-kadang kita berdoa tidak terjadi. Pernah berpikir nggak? Pernah terlintas nggak di kepala? Pernah ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya tujuan dan seringkali ya kita tidak mengerti tujuan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan mujizat dan sebagainya, tidak semata-mata seperti apa yang kita pikirkan. Betul. Sebab itu kita harus sadar bahwa kita adalah hamba, melakukan apa yang kita lakukan dan berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau itu terjadi puji Tuhan, kalau tidak tetap berdoa, tetap semangat. Jangan khawatir karena kadang-kadang tidak terjadi saat itu, tapi ke depannya karena Tuhan punya cara sendiri gitu lah ya untuk melakukan sesuatu, tetapi Tuhan ingin kita terus melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan buat kita. Dan menariknya V ya, bahwa Tuhan itu memanggil murid-murid ya dan mengutus mereka menjadi rasul, tidak cuma berhenti di ke-12 ini. Kita tahu bahwa selain 12 ada 70, ada 120 dan seterusnya sampai sekarang sudah tidak terhitung lagi. But still, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tetap melakukan pemanggilan dan pengutusan. Dari memanggil dan mengutus ada satu waktu yang cukup ya Tuhan izinkan untuk seseorang diproses oleh Tuhan. Diajar, diperlengkapi, diperlengkapi sehingga siap untuk diutus.
Berbahagialah kalau kita termasuk di dalamnya, dan saya percaya, saya aminkan. Amin. Faye juga Amin. dan saudara juga. Iya. Tuhan belum berhenti, saudara. Tuhan Betul. masih jalan terus. Menyadari nggak panggilan Tuhan? Ya. Menyadari kan? Dengan cara Tuhan, dengan ya mungkin nggak seperti orang jadi pastor, tapi dengan apa adanya kita, Tuhan persiapkan. Betul. Gitu. Nah memang kadang-kadang kita salah kaprah dengan soal Hmm. panggilan ya. Iya, Berpikir betul. kalau panggilan itu menjadi full time, semua jadi pembicara, pengkhotbah, Wah. jadi ada gembala sidang, Iya. jadi ini, jadi itu. Ah. Sebenarnya panggilan Tuhan tuh sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat menemukan secara unik, secara Iya. khusus apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Betul. Jadi tidak semata-mata ya itu Iya. dia. Wah, ini suara-suara suara-suara burungnya itu mantap sekali. Burung-burung pun memuji Tuhan. Amin. Ingat lagu itu ya. Haleluya. Kembali ke laptop, saudara. Jadi mari kita memiliki konsep yang benar dalam hal panggilan Tuhan ini. Iya, betul. Jadi kita mencapai kehidupan yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, puji Tuhan sekali. Ya, itu luar biasa. Lalu kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus kemudian mengutus mereka, dan pengutusan Tuhan itu tidak sekaligus dilepas gitu loh ya. Tapi Tuhan melatih mereka dan mereka kembali dievaluasi gitu ya. Dan mengutus lagi sampai benar-benar Tuhan Yesus melepaskan mereka untuk melakukan pelayanan. Dan kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan buat murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Bagaimanapun proses panjang ya untuk sampai ke kita pada saat ini, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada orang-orang yang memberi diri, yang berani bayar harga dan secara total untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saya berharap bahwa saya akan terus setia dan melakukan bagian saya sesuai dengan panggilan Tuhan, dan saya terus berdoa agar orang-orang lain terus banyak lagi yang dipanggil oleh Tuhan, termasuk saudara yang lagi mendengarkan ini. Temukan panggilanmu dan lakukanlah dengan setia. Amin. Karena itu yang akan membawa kita terus bersuka cita dalam hidup dan satu kehidupan yang tidak pernah kita sesali apabila kita hidup di dalam Tuhan. Kita setia dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, kalau bicara soal ini rasanya mau diam sejenak di hadapan Tuhan. Renungkan. Iya, mau say thank you. Tuhan itu terlalu baik buat kita. Puji Tuhan, saudara. Faye menyampaikan sesuatu. Ya, kalau saya sih saat ini ya, panggilan Tuhan itu unik untuk kita seperti pastor bilang tadi. Maka marilah kita menyediakan hati, ya kan? Karena yang pasti itu adalah yang terbaik untuk kita. Iya. Iya kan? Iya. Dengan apa yang kita lakukan, kalau kita melakukannya dengan benar, seperti kita bukan untuk melakukan untuk manusia, tapi melakukannya untuk Tuhan, itu adalah panggilan buat saya. Memang salah satu hal yang sering kali saya temukan pada saat saya berbicara dengan orang-orang yang menanggapi panggilan Tuhan adalah ketakutan bahwa dia kehilangan sesuatu, kehilangan kehidupannya, kehilangan enjoymentnya, kehilangan apa lagi ya? Takut berbeda. Iya. Karena melakukan yang benar. Iya, gitu ya, sepertinya dia akan jadi orang lain gitu loh ya, atau enggak masa depannya, impiannya. Tapi ya kalau mau jujur aja, apakah kita punya rencana, apakah kita punya pemikiran, pertimbangan, itu lebih baik daripada Tuhan. Jadi kembali ke iman gitu ya, percaya bahwa He knows the best and He wants the best for you. Jadi Tuhan tahu yang terbaik dan Tuhan mau yang terbaik untuk engkau capai dalam hidup. Sebab itu percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Engkau tidak akan kehilangan apa-apa saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bahkan engkau akan menikmati segala apa yang tidak pernah terlintas di pikiranmu, karena Tuhan sudah menyediakan bagi engkau. Ingat ya, bukan kehilangan tapi menemukan. Betul, menemukan. Bukan kehilangan. Dan pasti sesuatu yang tidak pernah kita sesali. Saya dari sejak lepas SMA menyerahkan diri, masuk dalam pembekalan ya, belajar di sekolah Alkitab sampai sekarang. Saya mengalami berbagai masalah juga, tantangan ya, perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman dan sebagainya sebagai seorang yang hidup dalam pelayanan. Tetapi sampai sekarang ini saya mau katakan bahwa Tuhan berikan terus kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Dan yang kedua adalah yang paling penting, saya tidak pernah menyesali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya, panggilannya dan tuntunannya sampai sekarang ini, dan segala warna-warni hidup. Dinikmati saja dengan ucapan syukur, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita.
Yeay, amin. Jadi Wah. Faye tetap setia, Harus setia. maju terus di dalam Tuhan ya. Iya. Lakukan apa yang terbaik yang Iya. Tuhan mau. Iya. Karena Oke. tidak akan berhenti sampai di sini kan. Yes, betul. Iman saya, apa yang saya lakukan saat ini akan berdampak kepada ya Sudah kita yang berdoa nanti, agar orang iya, lain juga orang bisa lain, iya. Terus mendapatkan dampak yang kalau baik ya. kalau dianugerahkan Tuhan untuk anak cucu juga, Yeay, amin. iman kita saat ini akan menentukan Kenapa itu. tidak? Iya, betul, kan? betul. Ya, puji Tuhan. Karena seperti Pastor bilang kan tidak akan berhenti sampai di situ aja. Iya. Sampai saat ini tidak akan berhenti sampai di Ya, situ. betul. Iya, Pemanggilan Tuhan, Iya, benar. perlengkapan Tuhan, bagaimana Tuhan mengizinkan proses Iya, untuk benar. memperlengkapi kita, dan pengutusan Tuhan itu berlangsung terus Yes. sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Iya, persiapkan diri. Amin. Dan blessed Saturday kita akan berakhir sampai di sini. Iya. Puji Tuhan, wah. Tuhan Yesus baik, dan kami sangat bersuka cita kami bisa di Victoria Park. Betul. Dan mungkin next Saturday kita akan berada di mana, tergantung ya. tergantung Cuaca Iya. juga. Oke, yang pasti tetap semangat saudara, maju terus di dalam Tuhan. Yep. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan dan mari Yesus kita memberkati. berdoa ya. Iya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yes, Lord. Kami berdoa saat ini biarlah Tuhan akan tolong kami sebagaimana apa yang kami perbincangkan tadi ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dan menemukan ya Tuhan, boleh mengerti betul-betul panggilan Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Yes. Kami boleh Benar, menanggapinya dengan positif, dengan iman Amin. kepada Engkau Tuhan. Ya. Kami juga boleh setia di dalam proses panjang Tuhan mengajar kami, memperlengkapi kami, dan menyiapkan kami untuk Engkau utus. Dan Amin. biarlah kami rela Tuhan utus dimanapun, kemanapun, Amin. bagaimanapun keadaannya, tempat Engkau mengutus kami. Amin. Di pasal yang ke-9 Tuhan berbicara bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit, dan biarlah Tuhan ada lebih banyak orang yang memberi diri untuk dipanggil Tuhan, untuk diperlengkapi Tuhan, dan untuk diutus menjadi pekerja-pekerja penuai jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkatilah semua saudara kami yang mengikuti program ini, dan saat ini dan bahkan kapan saja mereka bergabung Tuhan mendengarkan Blessed Saturday ini. Biarlah Tuhan akan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau, biarlah damai sejahtera sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat saudara. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.